Ba'du musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Sebagian orang musyrik di zaman kita ini lebih parah kesyirikannya, lebih buruk kesyirikannya daripada orang-orang musyrik dahulu. Apa pentingnya kaidah ini? Ada dua. Yang pertama, agar kita tetap mewaspadai kesyirikan. Tetap khawatir, takut terjerumus syirik. Karena syirik sekarang bukan hilang, malah lebih parah. Yang kedua, untuk mengingatkan di pundak kita ada tanggung jawab untuk berdakwah. Jadi jangan ada yang cakap, kesyirikan tak ada lagi, tak perlu kita dakwah tauhid. Bahkan kesyirikan lebih parah. Nah sekarang buktinya apa? Kesyirikan di masa sekarang di sebagian tempat dan sebagian kalangan itu lebih parah daripada musyrikin dahulu. Ada 4. Yang pertama, al-awwaluna yukirruna birrububiyah wa kathiru min musyriki zamanina la yukirruna biha. Kaum musyrikin dahulu mengakui rububiyah Allah. Mereka percaya Allah itu pencipta, yang memberikan rezeki, termasuk yang menumbuhkan tanaman, yang menurunkan hujan. Dan banyak orang musyrik hari ini tidak beriman kepada rububiyah Allah. Di antara dalilnya, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an, dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka siapakah yang menurunkan air dari langit, fa ahya bihil arda min ba'di mautiha, lalu ia menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya, la yaqulunna Allah, niscaya mereka akan jawab Allah. Yang menurunkan hujan, yang mengatur hujan, yang mengendalikan hujan, mereka yakin Allah. Yang menumbuhkan tanaman, mereka yakin Allah. Sekarang bandingkan dengan sebagian musyrik hari ini yang masih mengaku muslim. Mereka percaya ada selain Allah yang bisa mengendalikan hujan, yaitu pawang hujan, dukun yang bisa mengendalikan hujan. Orang musyrik jahiliyah tak percaya itu. Mereka percaya Allah saja yang bisa mengendalikan hujan. Juga mereka yakin hanya Allah yang bisa menumbuhkan tanaman. Ketika mereka ditanya siapa yang menumbuhkan tanaman, mereka jawab Allah. Tapi ada sebagian musyrik yang bahkan masih mengaku muslim hari ini, mereka percaya ada selain Allah yang bisa menumbuhkan tanaman. Kalau di negara kita disebut Dewi Sri. Kalau di sini apalah namanya? Kalau tak ada, alhamdulillah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahami. Yang kedua, al-awwaluna yafhamuna la ilaha illallah wa musyriku zamanina la yafhamunaha. Kaum musyrikin dahulu memahami makna la ilaha illallah, dan orang musyrik hari ini tidak memahaminya. Sebagaimana juga firman Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, mereka pun menyombongkan diri. Wa yaqulun, dan mereka berkata, perhatikan ucapan mereka, menunjukkan mereka tahu arti la ilaha illallah. A inna latariku alihatina li syairi majnun. Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair yang gila? Jadi mereka tahu beriman kepada la ilaha illallah mengharuskan kita menyalahkan dan meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Tapi lihat orang musyrik hari ini yang sebagiannya masih mengaku muslim, dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia menyembah kepada selain Allah. Dia menyembelih untuk pengagungan kepada selain Allah. Dia berdoa kepada selain Allah, dan dia membenarkan, tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Begitu pula di ayat yang lain mereka mengatakan aja'alal alihata ilahu wahidah. Apakah Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu satu saja? Mereka tahu arti la ilaha illallah. Yang ketiga, yang menunjukkan musyrikin zaman ini lebih parah daripada zaman dahulu, al-awwaluna yarji'una ilallahi fi syiddah wa musyriku zamanina yusyrikuna billahi fi rakha wa syiddah. Kaum musyrikin dahulu kembali mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan genting, maksudnya dalam kondisi bahaya. Dan orang musyrik zaman ini mempersekutukan Allah dalam segala keadaan, baik lapang atau mudah maupun dalam keadaan genting atau sulit. Sebagaimana firman Allah, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, maksudnya mereka takut tenggelam atau mereka dihempas oleh ombak, maka mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah atau doa mereka hanya kepada Allah. Mereka tidak lagi berdoa kepada selain Allah. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Di suatu daerah ketika mereka mendapatkan nikmat Allah, contoh habis panen, maka mereka bikin acara, mereka sebut sedekah bumi. Kemudian mereka menyembelih untuk persembahan kepada selain Allah. Demi apa? Demi mensyukuri nikmat Allah. Allah yang berikan nikmat, tapi mereka menyembah kepada selain Allah. Itu dalam kondisi lapang. Ketika ditimpa musibah, mereka lakukan hal yang sama. Bukannya taubat kepada Allah, tapi mereka lakukan hal yang sama. Mereka bilang, sepertinya sesajen kemarin masih kurang. Maka terjadi musibah. Tambah lagi sesajennya. Subhanallah. Yang keempat, al-awwaluna ya'buduna ma'allahi azza wa jalla salihan minal anbiya wal awliya wa kathiru min musyriki zamanina ya'buduna syaitana wa awliya'ahu. Kaum musyrikin dahulu mempersekutukan Allah azza wa jalla dengan orang soleh dari kalangan nabi maupun wali. Sedangkan orang-orang musyrik hari ini banyak yang menyembah setan dan
dan wali-wali setan. Wali setan itu dianggap kiai, dianggap wali Allah. Para dukun dianggap wali Allah. Ketika dia mati, mereka berdoa kepadanya. Padahal dia wali setan. Bandingkan dengan sebagian orang musyrik dahulu. Allah sebutkan, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka sembah itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka pun mengharap rahmatnya dan takut azabnya. Sesungguhnya azab Rabbmu harus ditakuti. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.